Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pagi di Chiang Rai selalu membawa keheningan yang menenangkan. Embun menggantung di ujung dedaunan, sementara kabut tipis melapisi pegunungan di kejauhan. Di sebuah kuil kecil bernama Wat Ratanaram, seorang biksu asal Indonesia, Bhante Surya, memulai harinya dengan cara yang sama selama 20 tahun terakhir. Bangun sebelum matahari muncul, membersihkan halaman kuil, lalu bermeditasi di ruang meditasi yang sederhana. Bhante Surya datang ke Thailand pada usia 25 tahun. Ia datang dengan semangat belajar tentang kedamaian dan welas asih, meninggalkan kampung halamannya di Jawa Tengah demi mencari jalan spiritual yang ia yakini saat itu. 2 dekade berlalu, dan ia menjadi sosok yang dihormati oleh masyarakat sekitar, tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena sikapnya yang rendah hati dan mudah membantu siapapun yang membutuhkan. Setiap pagi, setelah meditasi, Bhante Surya biasanya mengajar para samanera, para calon biksu muda, tentang makna hidup sederhana. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari banyaknya harta, tetapi dari bagaimana manusia menjaga hati tetap bersih. Anak-anak kuil mengaguminya, sering menyebutnya Bhante dari Indonesia yang hatinya lembut. Namun, pada suatu pagi, Bhante Surya merasakan sesuatu yang berbeda. Saat ia berjalan keluar kuil untuk membeli sayuran di pasar kecil dekat Sungai Kok, ia melihat keramaian yang tidak seperti biasanya. Orang-orang mengenakan pakaian berbeda, busana muslim yang sebelumnya jarang ia temui di Chiang Rai. Ada para lelaki dengan sarung dan baju koko, ada perempuan memakai jilbab dengan warna lembut, dan beberapa pedagang baru yang terlihat asing namun ramah. Ia menghentikan langkahnya sejenak. Bukan karena merasa terganggu, tetapi karena merasa heran. Dalam 20 tahun tinggal di wilayah yang mayoritas Buddha, ia tidak pernah melihat kehadiran muslim sebanyak itu. Dulu, hanya sesekali ia melihat turis dari Malaysia atau Indonesia lewat, tetapi kini suasananya berbeda. Lebih banyak wajah baru, lebih banyak suara salam, lebih banyak interaksi yang tampak hangat. Bhante Surya mendekati lapak sayuran milik seorang nenek tua bernama Emai Chen, yang sudah mengenalnya seperti saudara sendiri. Namun kali ini, ia melihat Emai Chen sedang berbincang dengan seorang ibu berjilbab biru langit. Mereka terlihat bercanda, tertawa bersama seperti sahabat lama. Bhante Surya memperhatikan dari kejauhan, lalu melangkah lebih dekat. "Bhante, pagi yang cerah ya," sapa Emai Chen sambil tersenyum. Bhante Surya mengangguk. "Ya, Emai. Tapi sepertinya pasar hari ini berbeda. Banyak wajah baru." Ibu berjilbab itu tersenyum sopan. "Selamat pagi, Bhante. Nama saya Siti Rahma. Baru pindah dari Bangkok. Senang bertemu Anda." Ucapannya halus, dengan logat Thailand yang ringan. Bhante Surya membalas dengan senyum ramah. "Senang bertemu denganmu juga. Selamat datang di Chiang Rai." Percakapan itu terjadi singkat, namun ada sesuatu dalam cara Siti Rahma berbicara yang membuat Bhante Surya tertegun. Ada keteduhan dan kehangatan yang terasa tulus. Sesuatu yang tidak ia duga dari seseorang yang baru ia temui. Ia memandang sekeliling pasar dan menyadari bahwa para warga Buddha tampaknya tidak merasa keberatan dengan kehadiran warga Muslim. Mereka justru saling berinteraksi dengan biasa, seperti sudah terbiasa tinggal berdampingan. Saat berjalan kembali ke kuil, Bhante Surya memikirkan perubahan itu. Ia tidak menolak keberadaan orang-orang baru itu, tetapi ia penasaran. Apa yang mendorong banyak orang Muslim datang ke wilayah yang selama ini dikenal sebagai pusat ajaran Buddha? Ia merasa ada sesuatu yang sedang berubah, perlahan tapi pasti. Siang harinya, Bhante Surya duduk di pelataran kuil, sambil memperhatikan anak-anak kuil belajar membaca kitab. Namun pikirannya masih tertinggal di pasar. Ia mengingat wajah Siti Rahma yang tersenyum damai, mendengar kembali suara salam yang ia dengar dari beberapa orang di pasar tadi. Suara itu terasa mengayun lembut di telinganya. Ada sesuatu dalam kalimat, "Assalamualaikum," yang memberi rasa menenangkan, meski ia tidak memahami maknanya sepenuhnya. Menjelang sore, Bhante Surya memutuskan berjalan menyusuri jalan kecil ke arah desa yang berada di pinggir sungai.
Ia ingin memastikan apakah perubahan yang ia lihat di pasar hanyalah kebetulan, atau bagian dari perubahan yang lebih besar. Saat ia berjalan melewati rumah-rumah penduduk, ia mendengar suara azan yang berkumandang dari sebuah bangunan kecil yang sebelumnya ia kira gudang tua. Kini, bangunan itu telah berubah menjadi musola sederhana. Suara azan itu menggema lembut, tidak terlalu keras namun cukup jelas. Bhante Surya terdiam. Bukan terkejut, tetapi tersentuh. Ada getaran halus yang menyentuh jiwanya. Ia tahu itu bukan suara ibadah dari keyakinannya, tetapi ia bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Suara itu mengalir pelan, seolah memanggil bukan hanya manusia, tetapi juga ketenangan. Seorang pria parubaya yang sedang menyapu halaman musola, melihat Bhante Surya, dan segera mendekat. "Bhante, silakan mampir kalau ingin beristirahat. Kami tidak ada kegiatan sekarang." Bhante Surya tertegun. Ia tidak menyangka akan mendapat ajakan yang begitu hangat dari seseorang yang berbeda keyakinan. "Terima kasih," jawabnya, "saya hanya lewat." Pria itu tersenyum sopan. "Nama saya Pak Arun, Bhante. Rumah saya di sebelah musola. Kalau Bhante butuh sesuatu, jangan sungkan." Bhante Surya membalas senyum itu, lalu melanjutkan perjalanan. Namun kata-kata Pak Arun terus terngiang di kepalanya. Begitu ramah, begitu tulus. Sesampainya di kuil saat matahari hampir terbenam, Bhante Surya duduk sendirian di depan patung Buddha emas yang telah menemaninya selama 20 tahun. Ia menghela napas panjang. Apa yang sedang terjadi di Chiang Rai, pikirnya. Bukan dalam nada cemas, melainkan rasa ingin tahu yang dalam. Ia tidak merasa perubahan itu mengancam. Justru, ia merasa ada kehangatan baru di tengah masyarakat. Mungkin, pikirnya, dunia memang sedang berubah. Dan manusia harus belajar membuka hati untuk melihat cahaya dari arah yang tak terduga. Malam itu, sebelum tidur, Bhante Surya memandang langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin ada lebih dari satu jalan menuju kedamaian? Pertanyaan itu sederhana, tetapi terasa seperti pintu kecil yang mulai terbuka di dalam hatinya. Sebuah pintu yang entah akan menuntunnya kemana. Namun Bhante Surya merasa, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Dan ia tidak tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, Bhante Surya bangun dengan perasaan yang lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Namun, ada sebuah benih keheranan yang tumbuh dalam dirinya sejak melihat perubahan suasana pasar kemarin. Benih itu tidak mengganggunya, tetapi justru membuatnya ingin memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi di Chiang Rai. Setelah memberikan pelajaran pagi kepada para samanera, Bhante Surya memutuskan untuk kembali mengunjungi pasar. Ia ingin memastikan apakah yang ia lihat kemarin hanyalah kebetulan, atau memang sebuah perubahan besar sedang terjadi. Udara pagi terasa sejuk ketika ia menapaki jalan berbatu menuju pasar. Di kejauhan, suara pedagang dan tawa anak-anak mulai terdengar. Namun begitu ia tiba di sana, matanya langsung menangkap fenomena yang sama. Orang-orang Muslim kembali menghiasi keramaian pasar. Beberapa pedagang baru membuka lapak dengan menjual makanan halal. Ada pula kelompok ibu-ibu Muslim membantu seorang pedagang tua mengangkat barang. Yang membuat Bhante Surya tertarik bukan jumlah mereka, tetapi bagaimana warga Thailand yang beragama Buddha menerima kehadiran mereka dengan begitu alami. Tidak ada tatapan curiga, tidak ada jarak. Mereka bercampur begitu saja, membawa nuansa baru yang terasa tentram. Ia berjalan pelan menyusuri lorong pasar, memperhatikan interaksi di setiap sudut. Di sebuah lapak buah-buahan, ia melihat seorang lelaki Muslim muda sedang membantu seorang nenek Buddha menawar harga. Senyum mereka terasa tulus, tanpa kepura-puraan. "Silakan, nenek. Kalau mau beli lebih banyak, saya turunkan harga sedikit," ujar lelaki muda itu dengan logat Thailand yang fasih. Nenek itu tertawa. "Terima kasih, nak. Kamu baik sekali." Bhante Surya memperhatikan adegan itu dengan hati yang tiba-tiba terasa hangat. Ia mendekat untuk membeli beberapa buah pisang. Ketika lokturnya tiba, lelaki Muslim itu tersenyum ramah. "Selamat pagi, Bhante. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya lembut dan penuh hormat. "Hanya ingin membeli sedikit pisang," jawab Bhante Surya seraya mengangguk. Saat lelaki itu menimbang pisang, ia berkata,
Nama saya Jamal, Bhante. Saya baru pindah dari selatan Thailand. Ayah saya berdagang di sini, jadi saya ikut membantunya. Bhante Surya membalas dengan senyum kecil. Senang bertemu denganmu, Jamal. Semoga daganganmu lancar. Jamal menundukkan kepala hormat. Terima kasih banyak, Bhante. Percakapan singkat itu meninggalkan kesan mendalam. Bhante Surya merasakan kehalusan budi yang jarang ia temui pada pemuda-pemuda zaman sekarang. Jamal tidak hanya sopan, tetapi juga memperlihatkan sikap menghormati orang yang berbeda keyakinan. Setelah berjalan beberapa langkah, Bhante Surya mendengar suara langkah kecil di belakangnya. Ketika ia menoleh, seorang anak perempuan berusia 8 tahun mengenakan jilbab merah muda mendekatinya sambil membawa sebungkus kurma. "Bhante, ini dari ibu saya," ucapnya malu-malu. Katanya, kalau bertemu Bhante yang dari Indonesia, tolong berikan ini sebagai hadiah. Anak itu memperkenalkan diri. "Nama saya Aisyah." Bhante Surya menatapnya dengan mata yang melembut. "Terima kasih, Aisyah. Sampaikan salamku untuk ibumu." Anak itu tersenyum lebar sebelum kembali berlari ke arah ibunya. Bhante Surya menggenggam bungkusan kecil itu, merasakan kehangatan yang berbeda. Selama hidup sebagai biksu, ia sering menerima persembahan, tetapi jarang dari seseorang yang berbeda keyakinan. Ada ketulusan yang sulit digambarkan dalam pemberian kecil itu. Meninggalkan pasar, ia berjalan menuju jembatan kecil yang menghubungkan desa dengan kuil. Angin sungai berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Bhante Surya berhenti sejenak di tengah jembatan, memandangi air yang mengalir tenang. Pikirannya kembali kepada interaksi yang ia lihat. Senyum Jamal, kebaikan Aisyah, keramahan ibu-ibu muslim di pasar. Perubahan apa yang sedang terjadi di sini? Batinnya bertanya. Hari itu, Bhante Surya tak langsung kembali ke kuil. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju distrik kecil di belakang pasar, wilayah yang sebelumnya sepi dan jarang ia kunjungi. Sekarang, ia melihat beberapa rumah sedang direnovasi, tampaknya untuk penduduk baru. Di salah satu halaman, sekelompok pria Buddha dan Muslim bekerja bersama-sama mengangkat kayu. "Pelan-pelan, awas tanganmu," teriak salah satu pria Buddha kepada rekannya yang Muslim. Yang lain menimpali sambil tertawa, "Tidak apa, saya kuat." Pemandangan itu membuat Bhante Surya terharu. Mereka bukan hanya hidup berdampingan, mereka saling membantu. Tanpa sekat, tanpa prasangka. Ia pun memberanikan diri mendekat. Salah satu pria Buddha yang mengenalnya langsung menyapa, "Bhante, kenapa kesini?" "Hanya berjalan-jalan," jawab Bhante Surya. Seorang pria Muslim berwajah ramah mendekatinya. "Bhante mau minum teh? Kami sedang istirahat." Ajakan itu begitu spontan dan tulus. Bhante Surya menolak dengan halus, tetapi ia merasa hatinya semakin terbuka. Ia tidak pernah membayangkan orang-orang ini begitu menghormatinya, seorang biksu yang asing bagi mereka. Dalam perjalanan pulang, Bhante Surya merasakan keyakinannya diuji, bukan digoyahkan, tetapi disadarkan. Bahwa kedamaian sejati mungkin muncul dari bagaimana manusia menghormati satu sama lain, meski berbeda keyakinan. Sesampainya di kuil, ia duduk di pelataran sambil memandang pepohonan yang bergoyang. Ia memikirkan bagaimana dunia perlahan berubah. Bagaimana di tengah perbedaan, justru muncul harmoni. Sore itu, seorang anak Samanera bernama Chai mendekatinya. "Bhante," katanya sambil duduk di sampingnya, "mengapa akhir-akhir ini Bhante sering termenung?" Bhante Surya tersenyum tipis. "Chai, kadang dunia memberi kita pelajaran tanpa suara. Kita hanya perlu membuka mata dan hati." Chai mengangguk tanpa benar-benar mengerti, tetapi Bhante Surya tahu bahwa ia sendiri sedang belajar memahami pelajaran besar itu. Malam harinya, setelah seluruh kuil sunyi, Bhante Surya kembali merenung di kamarnya. Cahaya lilin menari lembut di dinding bambu. Ia memegang bungkusan kurma pemberian Aisyah dan mengingat kembali senyum kecil gadis itu. "Apa yang membuat mereka begitu hangat?" tanya batinnya. "Dari mana datangnya kedamaian itu?" Pertanyaan itu tidak membuatnya gelisah, justru memunculkan keteduhan yang mengalir pelan ke relung hatinya. Bhante Surya menutup matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa dunia sedang menunjukkan sisi baru yang belum pernah ia pahami.
Perubahan yang mengusik hatinya bukanlah ancaman, melainkan undangan. Undangan untuk melihat kedamaian dari sudut yang berbeda. Undangan untuk membuka hati lebih luas. Undangan untuk mengenal cahaya baru yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil menuju perjalanan spiritual berikutnya sedang disusun oleh takdir. Hari-hari berikutnya, perasaan ingin tahu dalam diri Bhante Surya semakin tumbuh. Bukan karena ia merasa khawatir, melainkan karena perubahan yang ia lihat di Chiang Rai semakin memunculkan kisah-kisah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jika sebelumnya ia hanya melihat suasana pasar dan interaksi kecil, kali ini ia mulai bertemu langsung dengan orang-orang yang mengalami perubahan hidup karena Islam. Suatu siang, setelah selesai mengajar para samanera, Bhante Surya memutuskan berjalan ke arah musola yang ia lihat beberapa hari lalu. Ia ingin memahami kehidupan orang-orang di sana lebih dekat, bukan untuk mempelajari agama mereka, tetapi untuk mengenal hati mereka. Cuaca hari itu cukup terik, namun angin lembut dari sungai membuat langkahnya tetap nyaman. Begitu tiba di depan musola kecil berwarna putih itu, ia melihat seorang pria parubaya sedang menyapu halaman. Pria itu tersenyum begitu melihat Bhante Surya mendekat. "Bhante, senang sekali melihat Anda datang," sapa pria itu ceria. Itu adalah Pak Arun, orang yang sebelumnya menawarkan teh padanya. Bhante Surya membalas senyum itu. "Saya hanya ingin berjalan-jalan, dan mungkin berbincang, jika tidak mengganggu." "Tidak sama sekali. Saya justru senang. Silakan duduk." Mereka duduk di bangku kayu sederhana. Bhante Surya memperhatikan Pak Arun diam-diam. Ada ketenangan di wajah pria itu, ketenangan yang tidak selalu dimiliki semua orang. Tanpa menunggu terlalu lama, Pak Arun berkata, "Bhante pasti bertanya-tanya mengapa ada banyak muslim baru di Chiang Rai." Bhante Surya terkejut, namun mengangguk pelan. "Saya melihat perubahan itu, dan saya ingin mengerti." Pak Arun menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. "Saya dulu bukan orang baik, Bhante. Mungkin kalau Bhante bertemu saya 10 tahun lalu, Bhante akan takut." Bhante Surya mengerutkan dahi. "Takut? Mengapa?" "Saya dulu preman," jawabnya jujur. "Saya mabuk setiap hari, suka berkelahi, bahkan sering membuat masalah di desa. Banyak orang yang malas bersinggungan dengan saya." Sulit bagi Bhante Surya membayangkan itu. Dari yang ia lihat, Pak Arun adalah pria yang lembut, sopan, dan sangat ramah. "Lalu, apa yang membuat Anda berubah menjadi seperti sekarang?" tanya Bhante Surya penuh minat. "Islam, Bhante," jawabnya dengan senyum yang hangat. "Ketika saya sudah berada di titik terendah hidup saya bertemu seorang ustaz dari selatan. Ia tidak menghakimi saya, hanya mengajak saya duduk dan berbicara. Hari demi hari, ia membimbing saya mengenal nilai-nilai yang membuat hati saya lebih tenang. Sampai akhirnya, saya memutuskan menjadi mualaf." Bhante Surya terdiam. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena ia merasa cerita itu begitu menyentuh. Ia tahu betapa sulitnya seseorang mengubah hidup dari kebiasaan buruk. Ia tahu betapa beratnya meninggalkan masa lalu dan membuka lembaran baru. "Sekarang saya menjadi muadzin di musola ini," lanjut Pak Arun bangga. "Saya ingin menebus masa lalu saya dengan melakukan kebaikan." "Dan Anda terlihat sangat damai," kata Bhante Surya tulus. "Karena saya menemukan arah, Bhante," jawabnya lembut. "Sesuatu yang dulu tidak saya miliki." Obrolan mereka berhenti sejenak ketika seorang pemuda datang membawa beberapa kitab kecil. Pemuda itu tersenyum sopan kepada Bhante Surya. "Ini Niran," jelas Pak Arun, pemuda yang dulu tersesat, tapi sekarang sudah hafal beberapa juz Al-Quran. Niran menunduk hormat. "Senang bertemu Anda, Bhante." Bhante Surya membalas anggukan itu. "Senang bertemu denganmu juga, Niran. Pak Arun bilang kamu pernah tersesat." Niran tersenyum malu. "Ya, Bhante. Saya dulu suka berjudi dan mengonsumsi obat terlarang. Hidup saya kacau. Saya hampir kehilangan keluarga saya. Sampai suatu hari saya diajak teman untuk datang ke pengajian. Saya hanya ikut karena bosan, tetapi entah mengapa, saya merasa hati saya dipanggil." Ia melanjutkan, "Awalnya saya tidak serius. Tapi perlahan-lahan, saya merasa hidup saya lebih bermakna.
Saya berhenti dari kebiasaan buruk, mulai belajar, dan akhirnya, saya jatuh cinta pada ketenangan yang saya temukan. Bhante Surya memperhatikan pemuda itu dengan seksama. Ada cahaya di wajah Niran, cahaya yang muncul dari hati yang bersih. Ia mengenal cahaya seperti itu, cahaya orang-orang yang sudah menemukan jalannya. Rasanya seperti diselamatkan, tambah Niran lirih. Kalau bukan karena hidayah, mungkin saya tidak hidup sampai sekarang. Kata-kata itu menghujam hati Bhante Surya lebih dalam daripada yang ia duga. Ia merasakan sesuatu bergetar pelan dalam jiwanya. Cerita Pak Arun dan Niran bukan sekadar perubahan agama, itu adalah perubahan hidup, perubahan hati. Setelah beberapa waktu berbincang, Bhante Surya berpamitan. Namun sebelum ia pergi, Niran berkata, "Bhante, jika suatu hari Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, datanglah kapan saja. Pintu musola selalu terbuka." Bhante Surya mengangguk. "Terima kasih. Kalian membuat saya melihat sesuatu yang baru hari ini." Dalam perjalanan pulang, Bhante Surya merasakan langkahnya lebih lambat dari biasanya. Bukan karena lelah, tetapi karena ia sedang merenungkan cerita-cerita yang baru ia dengar. Ia mencoba membayangkan versi lama Pak Arun, preman yang kasar dan pemabuk. Ia juga mencoba membayangkan Niran yang dulu hanyut dalam obat-obatan dan judi. Kini kedua orang itu duduk dengan tenang, tersenyum, dan membagikan kisah mereka dengan penuh ketulusan. Hidup mereka berubah begitu besar, gumam Bhante Surya. Ia berjalan melewati sungai yang memantulkan cahaya matahari sore. Suara air yang mengalir seolah menenangkan hatinya yang sedang bergejolak. Bhante Surya mulai bertanya-tanya. Bagaimana sebuah agama bisa mengubah mereka secepat itu? Apa yang membuat mereka menemukan kedamaian begitu dalam? Dan mengapa cerita mereka begitu menyentuh hatiku? Ia tidak menemukan jawabannya hari itu. Namun ia tahu satu hal. Perubahan yang ia lihat bukan sekadar perubahan jumlah penduduk atau kebiasaan baru di Chiang Rai. Perubahan itu terjadi dalam hati manusia. Perubahan yang tidak bisa dipaksakan, tetapi hanya bisa datang melalui cahaya yang menyentuh jiwa. Ketika ia tiba di kuil, langkahnya terasa lebih tenang. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin, ia sedang dipandu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Dan tanpa ia sadari, kisah-kisah para mualaf itu adalah awal dari perjalanan batin yang akan mengguncang seluruh kehidupannya. Pagi di Chiang Rai terasa berbeda bagi Biksu Arya. Udara yang biasanya memberi ketenangan kini justru terasa berat, seakan membawa beban yang belum mampu ia mengerti. Sejak perjalanan keliling kota bersama Somchai beberapa hari lalu, berbagai pertanyaan terus berputar di kepalanya. Pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia izinkan masuk. Pagi itu, ia duduk bersila di sudut kuil Wat Pratet Chom Sak seorang diri. Cahaya matahari baru menyentuh permukaan lantai marmer, memantulkan kilau lembut yang biasanya menenangkan, namun hari itu justru membuat dadanya bergemuruh. Dalam keheningan, ia mencoba bermeditasi, tetapi pikirannya justru semakin kacau. Mengapa aku merasa seperti ini? Mengapa hatiku tak lagi setenang dulu? Gumamnya dalam hati. Sejak melihat Islam tumbuh begitu cepat di Thailand, sejak melihat para mualaf muda dengan keteguhan luar biasa, dan sejak mendengar lantunan azan yang menyentuh hatinya, ada ruang dalam dirinya yang seperti terbuka. Ruang yang selama ini kosong, namun kini mulai terisi oleh sesuatu yang tak mampu ia jelaskan. Siang harinya, Somchai kembali mengunjunginya. "Arya, kamu terlihat berbeda beberapa hari ini. Ada sesuatu yang mengganggumu?" Arya tersenyum hambar. "Aku pun tak tahu apa yang terjadi, Somchai. Ada sesuatu, seperti ada suara yang terus memanggil, tapi aku tidak tahu dari mana." Somchai terdiam sejenak. "Jika suara itu membuatmu gelisah, mungkin itu tanda kamu perlu mencari jawaban. Tidak ada salahnya bertanya, Arya. Semua orang berhak mencari cahaya." Kata-kata itu menancap dalam hati Arya. Ia tahu, selama ini ia selalu dipercaya sebagai biksu yang paling tenang, paling konsisten dalam ajaran, dan paling patuh pada disiplin kuil. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya sejak menjadi biksu, ia merasa dirinya tersesat. Bukan tersesat dalam kegelapan, tetapi seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang terang, hanya saja ia belum berani membuka mata. Sore itu, Arya tidak kembali ke ruang meditasi.
Ia justru melangkah keluar dari area kuil dan berjalan menuju pinggiran kota Chiang Rai, tempat ia pernah mendengar suara azan pertama kali beberapa minggu lalu. Ada sesuatu di sana yang memanggilnya, sesuatu yang membuat langkahnya bergerak tanpa ia perintahkan. Ketika ia tiba, suara azan maghrib mulai berkumandang. Tidak nyaring, tidak megah. Hanya suara muazin dari masjid kecil di sudut jalan. Namun suara itu, baginya seperti getaran lembut yang menembus seluruh dinding hatinya. Arya terdiam. Lututnya bergetar. Suaranya tercekat. Mengapa suaranya seperti memanggil namaku? Ia berdiri di dekat gerbang masjid, menyandarkan punggungnya pada dinding, tak berani masuk namun tak mampu pergi. Suara itu membuat dadanya hangat, bahkan membuat matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah merasa seperti ini sebelumnya, bahkan selama bertahun-tahun menghafal mantra suci. Beberapa orang jamaah melewatinya sambil tersenyum ramah. Tidak ada yang memandangnya aneh, meskipun ia mengenakan jubah biksu. Tidak ada yang mencibir, tidak ada yang mencela. Mereka hanya tersenyum, dan Arya merasakan ketulusan yang membuat dadanya semakin sesak. Setelah azan selesai, seorang pria paruh baya mendekatinya. "Apa Anda baik-baik saja, Bhante?" tanyanya lembut. Arya mengangguk. "Saya hanya mendengar panggilan itu. Ada sesuatu yang membuat saya ingin berdiri di sini." Pria itu tersenyum hangat. Azan memang panggilan. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk hati-hati yang sedang mencari jalan. Kalimat itu menusuk hati Arya dengan cara yang indah. Malamnya, Arya kembali ke kuil. Ia berjalan perlahan melewati halaman yang diterangi lampu minyak. Ia masuk ke kamarnya, duduk, lalu memejamkan mata. Namun kali ini ia tidak mencoba menghapus suara azan dari kepalanya. Ia justru membiarkan suara itu berputar, mengisi setiap ruang kesadarannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa meditasi tidak memberikan ketenangan. Yang memberinya ketenangan justru mengingat panggilan itu. Ia membuka matanya, menatap langit-langit ruangan, dan berbisik lirih. Apa ini? Petunjuk. Hatinya kembali bergetar. Ia berdiri dan mengambil buku harian lamanya, buku yang ia gunakan untuk mencatat perjalanan spiritual sejak pertama kali menjadi biksu. Tangannya bergetar saat membuka halaman kosong. Lalu ia mulai menulis dengan perlahan. Hari ini, hatiku mendengar panggilan yang berbeda. Panggilan yang tidak pernah kupahami sebelumnya. Namun entah mengapa, panggilan itu membuatku tenang, bahkan ketika aku tidak mengerti maknanya. Ia berhenti sejenak, menatap halaman itu, lalu melanjutkan. Jika ini adalah jalan yang harus kutempuh, aku memohon diberi keberanian. Jika ini adalah cahaya, aku tidak ingin terus menutup mata. Setelah menulis, Arya menutup buku itu dan memeluknya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Ia merasa takut, bingung, namun juga damai dalam satu waktu. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk, melamun, dan terus mengingat suara azan yang menggema di telinganya. Keesokan paginya, ia berjalan menuju aula kuil untuk bertemu Bhante Suresh, biksu tua yang selama ini menjadi gurunya. Sosok yang selalu ia hormati dan patuhi tanpa ragu. "Arya," sambut Bhante Suresh, "aku merasa ada sesuatu di wajahmu yang berbeda. Ceritakan padaku." Arya menarik napas dalam. "Bhante, beberapa minggu terakhir aku merasa hatiku gelisah. Dan kemarin, ketika aku mendengar azan, ada sesuatu yang bergetar kuat dalam hatiku. Seolah aku dipanggil." Bhante Suresh tidak terkejut. Ia justru menatap Arya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Arya, setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing," ucapnya lembut. "Jika hatimu merasakan panggilan itu, jangan takut. Carilah jawabannya. Hanya engkau yang tahu apa yang benar untuk hidupmu." Arya tertegun. "Bhante, apakah Anda marah?" "Arya," Bhante Suresh tersenyum hangat, "tugasku bukan menahanmu, tetapi membimbingmu. Jika jalanmu berbeda dari kami, maka pergilah dengan keberanian. Cahaya tidak pernah salah memilih." Mendengar itu, air mata Arya menetes untuk pertama kalinya sejak ia menjadi biksu. Ia menunduk, berbisik, "Terima kasih, Bhante, terima kasih." Bab ini ditutup dengan Arya berdiri di halaman kuil,
memandang matahari pagi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang murni. Harapan. Ada jalan baru yang menunggunya. Dan ia siap melangkah menuju cahaya yang selama ini memanggil hatinya. Pagi itu, setelah berbicara dengan Bhante Suresh, langkah biksu Arya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa dirinya tidak lagi melawan suara hatinya. Ia mulai menerima bahwa kegelisahan yang muncul bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa hatinya sedang diarahkan pada sesuatu yang lebih besar. Namun menerima bukan berarti semua menjadi mudah. Arya tahu, perjalanan mencari jawaban akan penuh pertanyaan, rasa takut, dan ketidakpastian. Tetapi ia juga tahu, diam bukan lagi pilihan. Setelah menyelesaikan tugas paginya di kuil, Arya memutuskan keluar untuk berjalan-jalan menyusuri kota Chiang Rai. Ia tidak membawa tujuan jelas. Ia hanya ingin mengikuti kemana langkahnya membawa. Langkah pertamanya membawanya ke sebuah taman yang tidak jauh dari sungai. Tempat itu sederhana, namun selalu ramai oleh penduduk yang ingin menikmati ketenangan. Arya duduk di bangku dan memperhatikan kehidupan di sekelilingnya. Pasangan tua yang berjalan berpegangan tangan, anak-anak kecil yang tertawa, dan para pedagang yang sibuk menyusun barang dagangan. Lalu matanya berhenti pada sekelompok pemuda yang duduk melingkar di bawah pohon besar. Mereka tampak sedang belajar bersama, dengan kitab-kitab tebal di depan mereka. Yang membuat Arya menatap lebih lama bukanlah apa yang mereka pelajari, tetapi ekspresi yang mereka tunjukkan, tenang, hangat, penuh cahaya. Beberapa dari mereka mengenakan kopiah putih. Hatinya kembali bergetar. Islam lagi, bisiknya pelan, tetapi bukan dengan ketakutan, melainkan rasa penasaran yang semakin dalam. Saat Arya berdiri dan hendak pergi, seorang pemuda dari kelompok itu menghampirinya. "Bhante, apakah Anda mencari tempat duduk? Anda bisa bergabung di sini jika ingin," ucap pemuda itu sopan. Arya tersenyum kecil. "Terima kasih, tetapi saya hanya lewat." Pemuda itu mengangguk. "Nama saya Yusuf, Bhante. Kami sedang belajar tentang akhlak. Jika Bhante butuh teman mengobrol, kami selalu senang bertemu siapapun." Ada ketulusan dalam suara Yusuf yang membuat Arya tidak langsung pergi. Ia hanya mengangguk kecil dan melanjutkan langkah. Namun hatinya memerhatikan kata-kata itu berulang kali. Ia merasa terlihat, tanpa dihakimi. Setelah meninggalkan taman, ia berjalan menuju daerah yang lebih ramai. Setiap langkah membawa ingatannya kembali pada suara azan yang ia dengar beberapa hari lalu. Ia tidak tahu mengapa suara itu masih terngiang begitu jelas, seakan diputar ulang oleh hatinya sendiri. Akhirnya ia tiba di depan masjid kecil tempat ia berdiri saat azan maghrib berkumandang sebelumnya. Kali ini, tidak ada suara azan. Hanya bangunan putih sederhana dengan pintu kayu yang terbuka setengah. Arya berdiri di depan gerbang. Tangan kanannya sedikit bergetar. "Apa aku boleh masuk?" gumamnya ragu. Ia merasa tidak layak, tidak pantas, dan tidak tahu apakah masjid memperbolehkan seorang biksu masuk. Namun sebelum ia mundur, pria parubaya yang pernah berbicara dengannya sebelumnya muncul dari pintu. "Bhante, Anda datang lagi," sambut pria itu dengan senyum hangat. Arya menunduk sopan. "Maaf jika kedatangan saya mengganggu." "Tidak sama sekali," jawab pria itu. Rumah ibadah tidak pernah menolak orang yang datang dengan niat baik. Kalimat itu membuat Arya menghela napas lega. "Bolehkah saya melihat-lihat?" tanya Arya dengan suara kecil. "Silakan," pria itu tersenyum. "Nama saya Hamid. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya dengan senang hati membantu." Arya melangkah masuk dengan perlahan. Masjid itu tidak besar, mungkin hanya muat untuk 20 orang. Namun ruangannya begitu bersih, tenang, dan wangi. Karpet hijau membentang rapi, dan cahaya matahari masuk melalui jendela kecil, menciptakan suasana yang damai. Arya berdiri lama, memperhatikan setiap sudut. "Masjid ini sederhana," kata Arya lirih. "Tetapi ketenangannya sangat kuat." Hamid tersenyum. "Masjid bukan tentang kemewahan, Bhante. Yang penting adalah hati yang datang ke sini." Arya duduk perlahan di atas karpet, tanpa harus diberitahu. Ia tidak pernah membayangkan seorang biksu duduk di dalam masjid. Namun anehnya, ia tidak merasa bersalah. Ia justru merasa pulang.
Hamid kemudian duduk di sebelahnya. "Bante, boleh saya bertanya?" ucap Hamid. "Tentu." "Ketika Anda berdiri di depan gerbang beberapa hari lalu, apa yang Anda rasakan?" Pertanyaan itu membuat Arya terdiam lama. Akhirnya ia menjawab dengan suara yang hampir bergetar. "Saya merasa ada panggilan." Suara azan itu seperti mengetuk sesuatu dalam diri saya. Hamid mengangguk pelan, seakan sudah menduganya. "Bante, ketika Allah ingin seseorang mendengar panggilannya, hati orang itu akan bergetar lebih dulu. Tidak semua orang merasakannya. Tidak semua orang dipilih untuk merasakannya." Kalimat itu membuat Arya tercenung. Dipilih? Apakah hatinya sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari yang ia pahami? Hamid kemudian mengajak Arya mengenal dasar-dasar Islam. Bukan untuk mengajak atau memaksa, tetapi untuk memberi jawaban pada rasa penasaran Arya. Ia menjelaskan tentang Allah yang Esa, tentang Nabi Muhammad yang membimbing manusia dengan kasih sayang, tentang sholat sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta, tentang kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Arya mendengarkan dengan mata yang berbinar, binar yang tidak pernah muncul ketika ia mendalami kitab suci Buddhis. Setiap penjelasan terasa, masuk akal. Setiap kata terasa, menyembuhkan. Namun yang paling membuat Arya merinding adalah ketika Hamid berkata, "Islam selalu mengajarkan bahwa hidayah adalah anugerah. Bante, jika seseorang mencarinya dengan tulus, Allah akan membukakan jalannya." Arya menunduk. "Apa menurut Anda, saya sedang mencari?" tanyanya. Hamid tersenyum lembut. "Menurut saya, Bante, Anda sudah menemukannya. Anda hanya belum berani menggenggamnya." Kalimat itu membuat mata Arya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dekat dengan sesuatu yang selama ini ia cari, tetapi tidak pernah ia temukan di jalan lamanya. Setelah beberapa jam mengobrol, Arya pamit pulang. Namun ketika ia melangkah keluar dari masjid, ia merasa ada cahaya baru yang menyinari langkahnya. Sesuatu yang membuat dadanya hangat, lembut, dan penuh harapan. Malam itu, ia duduk kembali di kamarnya di kuil dan menulis di buku harian. "Hari ini aku melangkah masuk ke masjid untuk pertama kali. Aku tidak merasa takut. Justru aku merasa seperti sedang pulang. Jika ini adalah kebetulan, maka kebetulan ini terlalu sempurna. Jika ini adalah panggilan, aku tidak ingin terus menutup pintu hatiku." Ia meletakkan pena, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa tanpa mantra. Hanya menggunakan kata hatinya. Dan hatinya terasa damai. Lebih damai dari sebelumnya. Hari-hari setelah kunjungan pertamanya ke masjid, menjadi titik perubahan besar bagi biksu Arya. Walaupun kehidupan di kuil tetap berjalan seperti biasa, ritual pagi, meditasi, membersihkan halaman, dan membantu para pengunjung, hati Arya kini memandang semua itu dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan perjalanan untuk memahami suara hatinya sendiri. Namun semakin ia mencoba menjalani hari seperti biasa, semakin kuat pula rasa tarikan yang membawanya ke arah cahaya baru yang belum sepenuhnya ia pahami. Suatu sore, ketika langit Chiang Rai memerah keemasan, Arya duduk di teras belakang kuil. Ia memandangi pepohonan yang bergoyang lembut tertiup angin. Hatinya penuh oleh pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan pada siapapun. "Apa yang sebenarnya aku cari?" bisiknya pada diri sendiri. Di saat itu, Somchai datang membawa 2 cangkir teh herbal. "Kamu sering termenung akhir-akhir ini, Arya," ucapnya sambil duduk di sampingnya. "Aku tidak menuntut jawaban, tapi aku ingin kamu tahu, apapun yang kamu tentukan, aku mendukungmu." Arya menatap teman lamanya itu dengan mata yang melembut. "Somchai, aku takut." "Takut pada apa?" "Takut membuat keputusan yang salah. Takut mengecewakan banyak orang. Takut melukai mereka yang sudah seperti keluargaku. Tetapi, aku juga takut mengabaikan panggilan dalam hatiku." Somchai menepuk bahunya pelan. "Arya, sejak dulu kamu selalu berani mencari kebenaran. Jika hatimu gelisah, itu justru tanda kamu sedang dipandu menuju sesuatu yang lebih besar." Kalimat itu membuat dada Arya terasa lebih ringan. Namun ketakutan itu tidak hilang begitu saja. Malam itu,
Arya memutuskan berjalan lagi ke masjid kecil, tempat ia pertama kali merasakan panggilan azan. Tidak ada yang ia rencanakan. Ia hanya ingin duduk di luar masjid, mendengarkan apapun yang hatinya ingin sampaikan. Setibanya di sana, ia melihat lampu masjid masih menyala, meski waktu menunjukkan hampir pukul 10 malam. Masjid itu sunyi, namun aura damainya terasa begitu kuat. Arya duduk di bangku kayu di luar gerbang. Ia tidak melangkah masuk. Beberapa menit kemudian, Hamid keluar sambil merapikan sandal. Ia tampak terkejut sekaligus senang melihat Arya. "Bhante Arya, malam-malam begini, Anda baik-baik saja?" Arya tersenyum kecil. "Saya hanya sedang mencoba mendengarkan hati saya." Hamid mengangguk mengerti. "Jika Anda ingin berbicara, saya ada." Arya terdiam lama sebelum bertanya, "Hamid, jika seseorang ingin memahami Islam lebih dalam, apa yang harus ia lakukan?" Tanpa tekanan, tanpa terburu-buru. Hamid tersenyum lembut. Ia cukup membuka hatinya. Tidak perlu tergesa. Belajar sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting, ia jujur pada dirinya sendiri. Arya mengangguk pelan. "Aku belum berani mengambil langkah besar. Tapi aku ingin memahami lebih dalam. Apakah itu boleh?" "Tentu saja," jawab Hamid tegas. "Islam bukan jalan yang memaksa. Ia jalan yang mengundang. Dan setiap orang memiliki waktunya masing-masing." Kalimat itu seperti angin lembut yang menenangkan hati Arya. Beberapa hari kemudian, Arya mulai mengunjungi masjid secara rutin, bukan untuk beribadah, tetapi untuk belajar. Hamid mengenalkannya pada beberapa jamaah lainnya, termasuk Yusuf, pemuda yang ditemuinya di taman. Mereka menerima Arya dengan senyum dan kehangatan yang membuatnya merasa tidak asing. Setiap kunjungan terasa membuka pintu baru dalam hidup Arya. Pada suatu sore, Yusuf duduk bersamanya di dalam aula masjid dan berkata, "Bhante, seorang pencari kebenaran adalah tamu paling terhormat, karena ia datang dengan hati yang murni." Arya menunduk. "Aku merasa sesuatu sedang membimbingku, tapi aku belum bisa memahaminya." "Tidak apa-apa," jawab Yusuf. "Bahkan kami yang sudah menjadi muslim seumur hidup pun terus mencari makna setiap hari." Kata-kata itu membuat Arya berpikir sepanjang malam. Suatu pagi, Bhante Suresh memanggil Arya ke ruang meditasi utama. Suasana ruangan itu begitu hening saat Arya masuk. Hanya cahaya matahari yang menerobos dari ventilasi atas. "Arya," ujar Bhante Suresh dengan suara lembut, "aku melihat perubahan besar dalam dirimu." Arya menunduk dalam. "Bhante, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya." "Tidak perlu dijelaskan," kata Suresh. "Aku tahu hatimu sedang berjalan ke arah yang berbeda." Arya tertegun. "Anda tidak kecewa?" Bhante Suresh tersenyum. Senyum yang penuh welas asih. "Arya, bukankah setiap jiwa mencari jalan yang paling membawa mereka pada kedamaian? Jika Islam sedang mengetuk pintumu, mungkin itu adalah takdirmu." Air mata menetes di pipi Arya. Ia tidak tahu apakah ini air mata sedih atau bahagia. "Aku takut meninggalkan semuanya, Bhante," ucapnya lirih. "Kebenaran tidak akan pernah mengajakmu berlari," jawab Suresh dengan pelan. "Kebenaran akan memelukmu pada saat yang tepat. Jika hatimu damai, maka pergilah. Ikuti cahaya itu." Kata-kata gurunya itu seperti pelita yang tiba-tiba menerangi seluruh ruang batinnya. Hari-hari berikutnya, Arya semakin mantap menjalani proses pencariannya. Ia membaca buku-buku yang dipinjamkan Hamid, mendengarkan ceramah di masjid, bahkan mulai ikut duduk di barisan belakang ketika jamaah sedang belajar. Setiap kali ia belajar, ia merasakan sesuatu dalam dirinya semakin kuat. Seperti seseorang yang menemukan bagian dirinya yang hilang sejak lama. Pada suatu malam saat ia sendirian di kamar kuil, angin malam masuk melalui jendela dan menggoyangkan daun-daun pohon di luar. Arya berdiri sambil menatap langit, langit gelap dengan bulan yang mengintip separuh. Ia lalu berucap pelan, namun penuh keyakinan. "Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Tuhan." Tidak ada mantra, tidak ada syair suci. Hanya kalimat sederhana dari seorang manusia yang sedang mencari cahaya. Dan pada saat itulah ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketenangan yang dipaksakan,
Bukan ketenangan karena rutinitas, tetapi ketenangan yang datang dari keyakinan yang perlahan tumbuh. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika ia kembali mendengar azan dari masjid kecil itu. Kali ini bukan azan maghrib, melainkan azan asar. Suara itu begitu jernih, lembut, namun sangat menembus hati. Arya berdiri mematung. Setiap kalimat azan terasa seperti menjawab kegelisahan yang selama ini ia pendam. Ia merasa seolah-olah panggilan itu tidak lagi mengetuk pintunya, tetapi membuka pintu itu sepenuhnya. Ketika azan selesai, Arya menatap masjid itu lama sekali. Kemudian ia berkata pada dirinya sendiri, "Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan." Langkahnya kemudian bergerak. Pelan. Pasti. Tanpa keraguan. Ia berjalan mendekat ke arah masjid, dengan hati yang telah siap menerima apapun yang menantinya di jalan cahaya itu. Sore itu, ketika matahari mulai turun di balik pegunungan Chiang Rai, biksu Arya berdiri di depan gerbang masjid kecil yang selama ini menjadi tempat ia mencari ketenangan. Hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, perjalanan yang selama ini ia jalani telah membawa langkahnya pada titik yang tidak bisa lagi ia abaikan. Angin sore bertiup lembut, seolah menghapus kegundahan yang masih tersisa. Arya menatap menara kecil masjid yang menjulang sederhana, tetapi terasa sangat dekat dengan hatinya. Setiap kali ia menatap tempat ini, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah cahaya yang membuat langkahnya ringan dan pikirannya jernih. Dan hari itu, ia tahu, ia tidak datang hanya untuk belajar. Ia datang untuk menemukan jawaban. Hamid yang sedang menyusun sandal di teras masjid memandang Arya dengan senyum hangat. "Banta Arya, Anda kembali," ucapnya. Arya membalas senyuman itu, meski wajahnya memancarkan keseriusan yang tidak biasa. "Ada yang ingin saya bicarakan, Hamid." Hamid mengangguk, menyadari bahwa tamunya tidak datang dengan pikiran kosong. Ia mengajak Arya duduk di dalam masjid, di area dekat tiang yang paling teduh. Suara alam dari luar terdengar samar. Angin, burung, dan langkah manusia yang lalu lalang. Sesaat setelah mereka duduk, Arya membuka percakapan. "Hamid, sudah lama saya belajar tentang Islam. Saya telah mendengar banyak hal dari Anda, Yusuf, dan jamaah lainnya. Tapi semakin saya belajar, semakin saya merasakan ketenangan yang berbeda." Hamid menatapnya dengan penuh perhatian. "Saya tahu Anda sedang berada di fase penting, Arya." "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya," lanjut Arya, "tapi setiap kali saya mendengar azan, membaca kalimat-kalimat yang Anda ajarkan, atau sekadar duduk di masjid, hati saya terasa kembali utuh." Hamid tersenyum penuh kelembutan. "Itulah hidayah, Arya. Cahaya yang menyapa orang-orang yang tulus mencarinya." Arya menghela napas panjang, seakan baru melepaskan beban yang ia pikul bertahun-tahun. "Hidayah," gumamnya pelan. "Jika itu benar, maka saya merasa cahaya itu sudah lama mengetuk pintu hidup saya. Dan saya tidak ingin terus menutupinya." Hamid tidak terkejut. Sejak awal, ia melihat sesuatu dalam diri Arya, sebuah kerinduan untuk menemukan Tuhan secara langsung. Perlahan, Arya menatapnya dalam-dalam. "Hamid, apakah menurutmu, seseorang seperti saya, yang telah hidup sebagai biksu bertahun-tahun, pantas menerima cahaya itu?" Hamid menjawab tanpa ragu. "Arya, Allah tidak melihat masa lalu seseorang. Dia melihat ketulusan hatinya. Jika Anda mencarinya dengan jujur, maka Anda bukan hanya pantas, Anda sedang dipilih." Kata-kata itu membuat tubuh Arya bergetar halus. Untuk pertama kalinya, ia merasa layak. Layak mendekat kepada sesuatu yang sejak lama terasa begitu jauh. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka pelan. Yusuf masuk, membawa beberapa kitab kecil. Melihat Arya dan Hamid sedang berbicara serius, ia mendekat dengan hormat. "Apakah saya mengganggu?" "Tidak, Yusuf," jawab Arya. "Sebenarnya, saya ingin kamu juga mendengar." Yusuf duduk di sebelah Arya, wajahnya tenang namun terlihat penasaran. Arya menunduk sebentar sebelum berkata, "Aku sudah lama merasakan cahaya Islam dalam perjalanan ini. Dan hari ini, aku merasa langkahku telah sampai pada keputusan besar." Hamid dan Yusuf menunggu dengan penuh harap. Arya mengangkat kepalanya,
matanya berkaca-kaca. Aku ingin memeluk Islam. Dalam sekejap, suasana masjid yang sunyi berubah menjadi penuh kehangatan. Yusuf tertegun, lalu tersenyum lebar. Hamid menutup mulutnya, menahan haru. "Arya, apakah kamu yakin?" tanya Hamid dengan suara bergetar. Arya mengangguk mantap. "Aku telah mencari kebenaran sepanjang hidupku. Aku sudah menerima banyak ajaran baik. Tapi ketenangan yang aku temukan di sini berbeda. Rasanya seperti diriku yang sesungguhnya baru lahir." Hamid tidak mampu menahan air mata. Ia menggenggam tangan Arya dengan penuh hormat. "Kalau begitu, izinkan aku membimbingmu mengucapkan syahadat." Namun sebelum memulai, Arya berkata, "Tapi, ada satu hal yang masih menghantuiku." Yusuf bertanya lembut, "Apa itu, Arya?" Arya menunduk. "Bhante Sures. Beliau seperti ayahku sendiri. Dan Somchai sudah seperti saudara kandung bagiku. Aku takut mengecewakan mereka." Hamid meletakkan tangannya di bahu Arya. "Kebenaran tidak bertentangan dengan kasih sayang. Arya, kamu tidak kehilangan mereka. Kamu hanya mengikuti jalan yang hatimu pilih." Yusuf menambahkan, "Dan siapa tahu, mungkin suatu hari mereka akan mengerti. Bahkan bisa jadi mereka yang akan mendukungmu pertama kali." Arya terdiam. Kata-kata itu terasa menenangkan, seperti penegasan terakhir yang ia butuhkan. Setelah menarik napas panjang, ia berkata dengan mantap, "Saya siap." Hamid berdiri, menuntun Arya duduk dengan posisi yang lebih tegak. "Arya, ucapkan pelan-pelan setelah saya." Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, Arya mengikuti setiap kalimat. "Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Saat kata terakhir terucap, suasana masjid seperti berubah. Angin yang masuk terasa lebih hangat. Cahaya sore memantul di dinding putih, menciptakan pemandangan yang seakan menyambut lahirnya seorang jiwa baru. Air mata Arya jatuh tanpa ia tahan. Bukan air mata sedih, tetapi air mata yang telah menunggu puluhan tahun untuk keluar. Air mata dari jiwa yang akhirnya menemukan rumahnya. Yusuf memeluknya dengan hangat. "Selamat datang dalam keluarga besar kami, Arya." Hamid menyusul, memeluknya sambil bergetar. "Kamu telah menjadi saudara kami dalam cahaya." Arya menangis lebih keras, merasa hatinya penuh untuk pertama kalinya. Ia bukan lagi biksu Arya, ia adalah Arya, seorang muslim baru. Seorang manusia yang akhirnya menemukan Tuhan tanpa jarak. Ketika ia melangkah keluar dari masjid, langit sore berubah lebih indah dari biasanya, seolah Tuhan sendiri menyambut pilihan barunya. Dan dalam hati, Arya berkata, "Ya Allah, tuntun aku dalam cahaya MU." Perjalanannya belum berakhir, justru baru dimulai. Langit sore Bangkok berubah menjadi jingga keemasan ketika Bhante Surya, yang kini lebih sering dipanggil Surya, melangkah keluar dari komunitas muslim tempat ia mulai rutin belajar Islam. Udara hangat menyentuh kulitnya, namun hatinya terasa lebih hangat dari segalanya, sebuah kehangatan yang datang dari kepastian baru dalam hidupnya. Hari itu adalah hari yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari di mana ia berhenti hanya sebagai pengamat perjalanan spiritual orang lain, dan mulai menempuh jalannya sendiri. Ketenangan setelah keputusan besar. Malam sebelumnya, Surya menghabiskan waktu lama untuk merenung. Setelah puluhan tahun hidup sebagai biksu, ia tahu bahwa keputusannya meninggalkan jubah tidak bisa dianggap remeh. Bukan karena ia menyesali masa lalunya, tetapi karena setiap pilihan besar memiliki konsekuensinya sendiri. Namun ia juga tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar yakin. Ia tidak ingin berpindah agama karena takjub pada perubahan sosial, atau karena rasa penasaran semata. Ia ingin menjadi muslim karena ia merasakan kedamaian yang mengalir perlahan namun kuat setiap kali ia mendengar lantunan ayat Al-Quran. Setiap kali ia melihat ketulusan orang-orang muslim Thailand memperlakukan sesamanya, dan setiap kali ia berbincang dengan mereka yang ditemuinya dalam perjalanannya. Di dalam doa-doanya, ia telah meminta petunjuk. Dan ia yakin petunjuk itu datang dengan cara yang tidak pernah ia duga. Mengunjungi Masjid Taiwan di Bangkok. Sore itu, ia kembali mengunjungi Masjid Darussalam, masjid yang sering ia datangi selama beberapa minggu terakhir.
Masjid kecil itu ramai namun tenang, dengan anak-anak yang pulang mengaji, para lansia yang duduk bersandar di dinding sembari tersenyum, dan beberapa jamaah yang mengisi waktu sore mereka dengan zikir. Surya menghirup napas panjang. Aroma karpet masjid yang lembut bercampur dengan wangi teh manis dari ruangan belakang. Suasana sederhana itu saja sudah membuat batinnya tentram. Ustaz Yusuf, pendakwah yang pertama kali menyambutnya di masjid itu, tersenyum luas saat melihat kedatangannya. "Assalamualaikum, Surya," ucap Ustaz Yusuf lembut. Surya membalas dengan senyum, "Waalaikumsalam, Ustaz." Meskipun ia belum menjadi muslim saat itu, ia sudah merasa nyaman dengan salam itu, seolah membawa energi positif yang menguatkan dirinya. "Ada yang ingin kamu bicarakan hari ini?" tanya Ustaz Yusuf sambil menepuk bahunya dengan hangat. Surya mengangguk pelan. "Ustaz, saya sudah mantap." Ustaz Yusuf tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Surya dengan mata berkaca-kaca, seolah memahami beratnya perjalanan batin yang telah dilalui lelaki itu. "Kalau begitu," katanya perlahan, "kita masuk saja ke dalam. Kita bicara di tempat yang lebih tenang." Mendeklarasikan keyakinan baru. Di ruangan kecil masjid itu, Surya duduk berhadapan dengan Ustaz Yusuf. Tidak ada suara lain selain kipas angin yang berputar pelan, dan napas mereka yang berusaha teratur. "Surya," ujar Ustaz Yusuf, "ketahuilah bahwa Islam tidak meminta seseorang meninggalkan masa lalunya dengan rasa malu. Semua perjalanan hidupmu sebagai biksu adalah bagian dari dirimu. Islam hanya mengajakmu untuk menemukan arah baru dalam hidup, bukan menghapus apa yang sudah pernah kamu lakukan." Surya mengangguk. Ia merasakan setiap kata Ustaz Yusuf menyentuh sesuatu yang sangat dalam di hatinya. "Kalau kamu sudah yakin," lanjut Ustaz Yusuf, "maka bersyahadatlah. Lakukan dalam bahasa yang kamu pahami. Tidak perlu terburu-buru." Surya menutup mata sebentar. Di balik kelopak matanya, ia melihat gambaran masa lalu. Perjalanan ke Thailand, wajah orang-orang baik yang ditemuinya, suara adzan yang pertama kali membuat dadanya bergetar, dan percakapan panjang dengan para mualaf lokal yang memberi inspirasi tanpa pamrih. Ketika membuka mata, ia tersenyum. "Saya siap, Ustaz." Dengan suara bergetar, ia mengikuti kalimat demi kalimat yang dipandu oleh Ustaz Yusuf. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti membuka pintu baru yang selama ini tidak ia ketahui. Ketika ia menyelesaikannya, Surya menundukkan kepala. Bukan karena sedih, tapi karena haru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Selamat datang dalam keluarga besar Islam, saudaraku," ujar Ustaz Yusuf sambil memeluknya. Pelukan itu bukan sekadar pelukan. Itu adalah simbol penerimaan, sebuah sambutan dari komunitas yang selama ini hanya ia amati dari jauh. Kini, ia adalah bagian dari mereka. Air mata haru dari mereka yang menyambut. Ketika Surya keluar dari ruangan, beberapa jamaah yang menunggu di luar langsung berdiri. Di antara mereka ada Amen, supir tuk-tuk yang pertama kali mengajaknya masuk masjid beberapa minggu lalu. Ada juga Fatimah, perempuan tua yang pernah memberikan Surya teh hangat ketika ia pertama kali datang. Mereka semua tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Amen mendekat sambil memeluknya erat. "Saya bangga padamu, Surya. Sangat bangga." Fatimah menggenggam tangannya. "Semoga hidupmu menjadi lebih terang dari hari ini, Nak." Surya tidak bisa menahan air matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa diterima bukan karena jubah yang ia kenakan atau gelar keagamaan yang ia miliki, tetapi karena dirinya sendiri. Awal dari perjalanan baru. Sore semakin gelap, tetapi Surya merasa hidupnya justru semakin terang. Ia tahu, menjadi muslim adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun ia tidak takut. Ia pernah menjalani hidup dalam pencarian, dan kini ia telah menemukan jalannya. Surya melangkah keluar dari masjid dengan hati yang lapang. Lampu-lampu kota Bangkok mulai menyala, memantulkan kilau di jalan basah setelah hujan tadi siang. Setiap cahaya terasa berbeda malam itu, lebih hangat, lebih berarti. Ia tidak lagi berjalan sebagai seorang biksu yang kebingungan mencari arah. Ia kini berjalan sebagai seorang muslim yang penuh keyakinan, dengan hati yang dipenuhi syukur. Dan ia tahu, hidupnya baru saja dimulai.